Hey, hello guys, seperti yang kalian minta nih, saya hadirkan lagi alur cerita video game. Kali ini saya hadirkan alur cerita dari Tenchu. Tapi di video ini hanya fokus membahas Tenchu 3 Wrath of Heavens. Tenchu sendiri dalam bahasa Inggris yaitu artinya Divine Retribution atau pembalasan suci. Wrath of Heavens artinya amarah dari surga. Ya kurang lebih kesatria suci gitulah ya guys. Tujuannya mulia. Sebenarnya yang saya tahu alur cerita Tenchu itu berdasarkan urutan game Tenchu ini nih guys. 1. Tenchu 2 Birth of Stealth Assassins PS1 tahun 2000. 2. Tenchu Stealth Assassins PS1 tahun 1998. 3. Tenchu Fatal Shadows PS2 tahun 2004. 4. Tenchu Wrath of Heavens PS2 tahun 2003. 5. Tenchu Time of the Assassins PSP tahun 2005. 6. Tenchu Shadow Assassins PSP tahun 2009. Sorry ya kalau ada salah penyebutan bahasa Inggris, lidahnya lidah orang kampung guys, maklum. Memang ada beberapa judul lainnya seperti Tenchu Z, Shadow Assault, dan Dark Secret. Cuma sepertinya itu tidak terhubung ke cerita utama di Tenchu. Tapi bisa aja saya salah. Ini sih cuma pengetahuan saya aja ya guys ya. Kalian kalau punya komentar mau koreksi silahkan langsung tulis di kolom komentar. Sekilas Tenchu 2 Birth of Stealth Assassins di PS1. Di Tenchu 2 Birth of Stealth Assassins ini menceritakan tentang awal dari 3 ninja klan Azuma, yaitu Rikimaru, Tatsumaru, dan Ayame. Ini kisah mereka hingga bisa mengabdi pada Lord Goda. Tapi akhirnya di sini Tatsumaru tewas. Dan di game ini juga bercerita lahirnya Onikage, musuh bebuyutan dari Tenchu. Kalau kalian ingin detail dari ceritanya, nanti saya bikinin videonya ya guys. Lalu sekilas Tenchu 1 Stealth Assassins di PS1. Nah ini cerita buat nyambung ke Tenchu 3 Wrath of Heavens ya. Jadi dulu ada musuh namanya Lord Mei-Oh. Dia tuh menculik Kiku, anak dari Lord Goda, bosnya Rikimaru Ayame. Si Lord Mei-Oh ini mengangkat Onikage sebagai anak buahnya. Onikage tewas dibunuh sama Rikimaru. Lord Mei-Oh juga tewas dibunuh sama Rikimaru. Terus pas dia mau mati gitu, dia masuk ke sebuah pintu dimensi. Sebenarnya kita nggak tahu sih sekarang kondisinya dia mati atau masih hidup. Kemudian Kiku diselamatkan oleh Ayame. Saat mau kabur dari markas Lord Mei-Oh, Rikimaru mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Ayame dan Kiku. Rikimaru pun sepengetahuan Ayame tewas di situ ya. Jadi yang selamat hanya Ayame dan Kiku. Ayame pun membawa Kiku kembali ke bapaknya, si Lord Goda. Dan ini adalah kelanjutan dari cerita itu. Makanya di sini saya memakai Rikimaru. Kalau kalian penasaran dengan alur cerita Ayame, nanti saya bikinin ya di video lainnya. Ya inti ceritanya sih masih sama kok, nggak begitu beda. Dan begitu juga dengan karakter bonus yaitu Tesshu kalau kita udah namatin gamenya nanti. Oke langsung aja kita mulai alur cerita Tenchu Wrath of Heavens. Game dimulai dengan sebuah cuplikan di mana ada seorang pedagang yang bernama Takubei. Si Takubei ini sepertinya lagi menyogok seorang petinggi istana atau anak buah shogun yang bernama Nasu. Shogun itu kaisar atau raja ya di Jepang, bukan motor loh. Shogun dilawan. Ikut. Shogun, bintangnya bebek empatan. Nah, si Nasu ini nanya apakah ada yang lain selain uang. Ditawarinlah tuh sama Takubei, seorang anak perempuan buat di wik sama si Nasu. Pas Nasu nyamperin dia kaget, pas diraba kok ini cewek badannya gede, ototnya kenceng. Pas dia buka penutup mata kaget dong, ternyata yang diraba-raba adalah Rikimaru. There you are. You certainly are a big girl. Now, relax.
Don't be so tense. Your clothing is a little different. What? Rikimaru menyelamatkan gadis ini karena gadis ini ternyata diambil dari bapaknya karena bapaknya nggak bisa bayar utang ke si Takubei. Di situ Takubei langsung manggil penjaga dan ributlah mereka di situ. My candy! No! My candy! No! Lalu Riki mengejar Takubei. Don't kill me! A man in Goda Castle on the inside! A traitor? Who? He wears glasses. Name's Hamada. It was all his idea. I'll tell you everything. Just please spare me my life. Tapi saat mau ngomong lanjut, tiba-tiba dia mati dibunuh oleh seseorang. Boom! Ternyata yang bunuh adalah Onikage, musuh bebuyutan dari Tenchu pertama dulu. Di situ Rikimaru kaget dong karena Onikage seharusnya kan udah mati dia bunuh. Terus Onikage kabur deh tuh. Rikimaru kemudian menuju ke kastil Lord Goda untuk mencari pengkhianat yang diceritakan oleh Takubei. Di sini Rikimaru nggak boleh ketahuan sama penjaga karena mereka taunya kalau Rikimaru tuh udah mati. Terus Riki juga nggak boleh ngebunuh penjaga karena Lord Goda kan tuh bosnya dia, jadi penjaga adalah teman-temannya dia. Udahlah tuh si Riki langsung ngebunuh Hamada tanpa tanya-tanya dulu. Di saat yang bersamaan, kastil ini ternyata diserang oleh ninja-ninja tak dikenal. Riki membantu membunuh para ninja yang menyerang ini, kemudian dia melapor kembali ke Lord Goda. Lord Goda juga kaget karena baru tahu ternyata Riki masih hidup. Ayame juga datang di situ. Ayame nggak percaya si Rikimaru ini asli, tapi Rikimaru ngejelasin kalau dia menggunakan teknik tidur ala ninjanya untuk berpura-pura mati. It is I, Rikimaru. Please forgive my absence. Rikimaru? You're alive? I kept myself alive by using the ninja deep sleep technique. And you show up right when our lord is under attack? While sleeping, I sent my shadow far and wide across the land. Your shadow? Yes, my shadow. And how do we know you're not just a shadow? I am Rikimaru. I am a shadow. Dari ninja-ninja yang menyerang tadi, kita menemukan sebuah serbuk kristal gitu di bajunya. Dan kristal ini kemungkinan hanya didapat dari sebuah gua. Terus ada kabar juga yang bilang kalau di gua itu ternyata ada pedang dari Lord Mei-Oh yang sudah mati. Pedang itu namanya Shichisito. Nah kabarnya pedang ini menarik semua kekuatan jahat. Jadi pedang ini juga harus ditemukan. Langsunglah tuh Rikimaru menyelidiki ke sana, menelusuri gua melawan musuh-musuh. Hingga akhirnya Riki menemukan pedang itu. This must not get into the wrong hands. Tiba-tiba Onikage datang lagi. Dia cerita ke Riki kalau dia dihidupkan oleh seseorang bernama Tenrai. Dan Tenrai meminta pedang Shichisito ini sebagai imbalan kepada Onikage. Karena Onikage tahu Rikimaru mencari pedang ini juga, si Onikage ngikutin Rikimaru. Onikage, but I saw you die. Yes, and now I'm back. I wanted to repay you. You're back? A man called Tenrai brought me back to life, and in exchange, he wants the Shichisto sword. What for? Shichisto is the key to the portal. With it, I can call Lord Mayo back to this world. I knew you would lead me right to it. Berantemlah tuh mereka di situ. Rikimaru menang dan mengambil pedang itu, tapi dia ngeliat topeng Onikage jatuh. Ternyata itu bukan Onikage asli. Onikage yang asli tiba-tiba muncul di belakang Rikimaru terus ngebunuh Rikimaru. Di situ Onikage mencoba membangkitkan Lord Mei-Oh dengan pedang Shichisito. Ah! Shichisto, call Lord Mayo.
Stronger! Lord Mayor, your humble servant Onikage is here, waiting for you. Huh? Tapi nggak bisa, sepertinya ada kekuatan yang menghalangi ritual itu. Lalu tiba-tiba ada pedang menghujam tanah. Dan muncullah Rikimaru yang asli. Berantem lagi lah mereka, kali ini asli lawan asli nih. Onikage pun kalah lagi. I'm back to take you down again, Onikage. Saat Rikimaru ngambil pedang si Chisito, tiba-tiba dia dikepung oleh ninja-ninja. Lalu dia diserang lagi oleh Onikage yang ternyata cuma berpura-pura mati. Lalu karena sedang lemah, si Onikage ini kabur, meninggalkan si Rikimaru. Rikimaru juga yang abis diserang, dia lemah, nggak bisa ngejar. Hilanglah tuh Onikage. Saat Rikimaru kembali, dia dapat kabar kalau Putri Kiku diculik lagi. Ini si Kiku sering banget diculik dah, kesian banget nasibnya. Putri Kiku katanya diculik dan dibawa ke kastil Amagai. Langsunglah Rikimaru menuju ke sana. Tapi sebelumnya dia harus melewati para Ronin dulu. Ronin ini adalah kesatria samurai yang tidak punya tuan. Jadi kalau samurai kan mengabdi pada tuan atau raja gitu ya. Nah Ronin ini nggak punya pemimpin alias samurai pengangguran. Pas sampai kastil Amagai, Rikimaru bingung kok cuma ada boneka kayu yang dilawan dari tadi. Hingga akhirnya muncullah seorang yang bernama Dr. Kimaira. Dia ini adalah seorang ilmuwan. Princess. What the hell? Welcome, Rikimaru. Who are you? I am an inventor, a scientist. Call me Dr. Kimaira. Why did you kidnap Princess Kiku? Why? People always ask why, but they never ask why not. They only see one angle. They fail to see the truth. Arise, Mahime! Let's teach him the truth! Ributlah mereka di situ sampai Dr. Kimaira tewas. Lalu Kiku terselamatkan. Ayame datang untuk menjemput Kiku. Kemudian Rikimaru bilang kalau dia mau pergi ke tempat Resai, sang ahli pedang, untuk membetulkan pedang Izayoi-nya yang rusak. Take care of the princess. I must see Resai. The swordsmith? What for? The blade of Izayoi has been damaged. I need to repair it. Lalu kita bisa lihat cuplikan Tenrai yang memandangi lilin Kimaira yang mati. Dia tahu kalau Kimaira sudah tewas. Rikimaru bertemu Resai dan menunjukkan Izayoi yang rusak. Si Resai kasih tahu kalau ada dua cara buat benerin Izayoi. Satu, pakai besi yang sama kuatnya dengan Izayoi, yaitu si Chisito. Dua, pakai besi biasa tapi kekuatan Izayoi berkurang. Nah itu kita bisa pilih ya guys, nggak ngaruh banyak sih ke ceritanya. Kalau saya